membuka pundak kanan. Membuka pundak kanan. Ya. Pundak kanan. Ini yang kiri masuk di sini selempitin. Cek botol nocol. Nah, set buka pundak kanan. Para jamaah umroh sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu jamaah umroh An-Namirah Travelindo Kediri yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita manasik singkat, kita bersyukur atas semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teriring doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan atas semua perantara agama bagi kita syukuri alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Dan kepada para saudara jamaah umroh 14 Desember yang pada pagi hari ini bisa berkumpul di sini untuk manasik, ya, ini adalah manasik kita manasik di rumah, ya. Pagi ini kita bisa manasik di Madinah, maka atas amal sholih para bapak ibu jamaah sekalian disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Bapak ibu jamaah umroh yang dimuliakan oleh Allah, untuk serangkaian ibadah di Madinah paket umroh 14 Desember alhamdulillah telah kita laksanakan dengan aman, selamat, lancar dan barokah. Kita bisa memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi, baik itu ibadah sholat 5 waktu, sholat rawatib, sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, baik itu sholat duha maupun qiyamul lail. Dan juga alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kemarin walaupun penuh dengan perjuangan, ya alhamdulillah bisa masuk ke raudhah dan bisa doa, ya mendoakan kita, mendoakan keluarga kita, dan mendoakan yang lain. Ini adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kenikmatan ini kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan kami mewakili dari PT An-Namirah Travelindo Kediri, bila mana di dalam membantu kelancaran ibadah selama di Nabawi ada kekurangan, kami sudah berusaha, namun manusia tidak luput yang namanya dari kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita akan memasuki ibadah yang inti, yaitu ibadah umroh ke Mekah. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kembali. Bapak Ibu tetap supaya menjaga niat kita, yaitu niatnya supaya betul-betul diniati yang lillahi ta'ala, karena Allah, ya, semata-mata kita ibadah itu hanya ingin mencari ridhonya Allah, mencari surganya Allah, berharap rahmatnya Allah, ingin selamat dari azab siksanya Allah, ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin diantara Bapak Ibu sekalian sudah ada yang pernah datang di Mekah maupun di Madinah ini. Akan tetapi karena ini adalah merupakan dua tanah haram, ya, di Madinah maupun di Mekah, maka kita supaya betul-betul bisa menjaga sikap kita, bisa menjaga tutur kata kita, perilaku kita, jangan sampai kita melakukan perilaku sikap yang dilarang oleh agama. Contoh misalnya, kita jangan merasa, saya sudah pernah ke sini, saya sudah pernah di Mekah, sudah hafal. Jangan merasa sombong seperti itu. Allah membuat
kita bingung itu mudah. Naudzubillah min. Ya, makanya kita jaga sikap kita, jangan merasa kita sudah merasa ada Google Map misalnya. Ya, jangan mengandalkan begitu. Hilang tenan. Karena Google Map itu kadang menyesatkan juga. Ya. Tetap kita mempunyai sikap yang tawadhu, yang rendah hati, jangan ada sifat sombong. Dan memang sifat sombong itu bukan sifat orang iman, Bapak Ibu ya. Ya, kita harus jauh. Karena di dalam hati yang ada kesombongan walaupun nilainya kecil itu tidak akan bisa masuk surga. Apalagi ini kita berbuat sombong di tanah haram. Jangan sampai itu terjadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan ibadah umroh nanti di Mekah, kita supaya tetap menjaga kerukunan, kekompakan, kerjasamanya. Karena Bapak Ibu sekalian, nanti di sana jumlah manusia yang ada di Mekah itu lebih banyak daripada yang ada di sini. Padahal di sini Bapak Ibu sekalian, mulai dari ujung ke ujung kalau waktu sholat ini penuh sekali. Ya. Nanti di Mekah itu lebih banyak lagi. Maka kita nanti dalam mengerjakan ibadah umroh tetap jangan sampai ada yang terpisah dari rombongan ini. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya di sini bersama Ustadz Munir untuk memandu nantinya di dalam Bapak Ibu sekalian mengerjakan ibadah umroh. Namun terlebih dahulu di sini kami akan menyampaikan secara singkat untuk manasik umrohnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita berangkat umroh ke Mekah itu waktunya setelah sholat zuhur. Bapak Ibu sekalian, nanti sebelum sholat zuhur mohon kiranya untuk mandi besar, mandi junub, mandi jinabat. Kemudian nanti sholat zuhur sekalian dikosor dengan sholat asar, kembali ke hotel untuk makan siang. Setelah itu prepare untuk persiapan berangkat ke Mekah. Dan Bapak Ibu sekalian, supaya menyiapkan, kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu pakaian ikhramnya ya sama seperti ini. Terutama bapak-bapak supaya menyiapkan pakaian ikhramnya. Ya, pakaian ikhramnya nanti kalau mau dipakai dari hotel ya dipersilahkan. Kalau mau dipakai di sana ya monggo. Tapi lebih baiknya dari sini. Ya, nanti antrinya banyak, lebih baik di sini Bapak Ibu, bapak-bapak ya. Ya, nanti langsung dilepas semuanya pakaian dalamnya. Langsung pakai pakaian ikhram ya. Kemudian kita biarkan dia bebas. Naik bus bersama-sama menuju Bir Ali. Bir Ali itu adalah Bi'ru Ali aslinya. Bi'ru Ali itu adalah sumurnya Ali bin Abi Thalib, walaupun sekarang sumurnya itu sudah tidak ada. Itu adalah mikot. Mikot itu adalah batas untuk memakai pakaian ikhram, batas akhir. Kita kalau niat ke Mekah untuk umroh, maka batas akhir memakai pakaian ikhram itu dimulai atau batas akhirnya di Bir Ali. Kalau mulainya boleh dari hotel, tapi batas akhirnya di Bir Ali. Setelah nanti kita sampai di Bir Ali, kita di sana mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sholat sunnah 2 rakaat di mikot. Setelah sholat sunnah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu membaca niatnya untuk umroh. Ya, Bapak Ibu sudah hafal nggih? Niatnya tidak panjang bacaannya. Labbaik Allahumma umroh. Setelah itu Bapak Ibu, kita kembali ke bus. Naik bus. Di dalam bus nanti kita memperbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dibaca mulai mikot sampai
nanti mendekati masuk Masjidil Haram. Bapak Ibu sekalian, di dalam membaca talbiyah ini ada suatu keutamaan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yulabi illa labba man an yaminihi wa shimalih min sajarin hajarin wa sajarin wa madarin hatta yang qatiyal ard min hahuna wa hahuna." Tidak ada orang Islam yang membaca talbiyah seperti yang kita contohkan tadi, kecuali dari sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita yang terdiri dari batu, pepohonan, kemudian bongkahan, semua ikut membaca talbiyah. Ke arah kanan, batu, pepohonan, bongkahan itu membaca talbiyah sampai putusnya bumi. Sebelah kiri juga sama, sampai putusnya bumi. Nah, maka nanti Bapak Ibu insya Allah akan dipandu di dalam membaca talbiyah. Kalau capek ya istirahat, gak apa-apa, karena ini perjalanan kurang lebih 5 jam. Kalau baca talbiyah selama 5 jam ya lumayan itu ya. Setelah kita nanti sampai di Mekah, maka kita akan menuju langsung ke hotel. Di hotel nanti akan pembagian kunci kamar, kemudian ada selanjutnya adalah makan malam. Setelah masuk kamar masing-masing, nanti Bapak Ibu sekalian langsung kita ajak untuk menuju Masjidil Haram. Bapak Ibu harus ingat, ketika dari mikot itu sudah berpakaian ihram, maka kita harus menjaga hal-hal yang tidak diperbolehkan di saat jamaah sedang memakai pakaian ihram. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tidak boleh memotong rambut, memotong kuku, tidak boleh kita mencaci, tidak boleh berkata-kata yang kotor, ya. Tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh memotong tanaman di tanah haram. Nah, diantaranya itu Bapak Ibu. Dan kemudian ketika masuk hotel Bapak Ibu, ya toh, jangan latah. Apa latah itu? Kita tidak boleh melepas pakaian ihramnya. Jangan sampai kok gerah ya sampai hotel tak lepas dulu, tidak boleh, ya, harus dipakai terus. Lah bagaimana Pak, misalnya kita dalam kondisi pengen BAK atau BAB, boleh untuk melepas itu hanya ketika di dalam kamar mandi. Lepas dari kamar mandi harus sudah dipakai kembali, ya Bapak Ibu nggih. Ya, ibunya nggak boleh melepas jilbabnya di dalam kamar, nggih. Nah, Pak Ustadz, tambahin kecuali najis. Ya, kecuali terkena najis, ya. Termasuk ibu-ibu, ya, tidak perlu ganti baju. Ya, bajunya itu aja, kecuali ya, kena najis. Ya. Biasanya nyon sewu simbah kan suka ngedet biasanya gitu Bang ya. Nyon sewu ngimbah biasanya. Nah, niku lek najis boleh. Lek enggak, jangan, selesaikan dulu ikramnya. Ya. Jadi selanjutnya, alhamdulillah jazakallahu khairan atas tambahan dari Ustadz Munir. Setelah kita selesai untuk memasukkan barang-barang di hotelnya masing-masing, kita nanti kumpul di lobi hotel, ya, untuk menunggu jamaah yang lain. Begitu jumlah kita 35 orang ini sudah terkumpul, maka nanti kita arahkan untuk ke Masjidil Haram melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Ketika kita mau masuk ke Masjidil Haram, Bapak Ibu jangan lupa doanya masuk masjid. Bismillah wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfir li dunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kenapa kok rahmatik Bapak Ibu? Karena di dalam masjid itu adalah tempatnya
rahmat, apalagi di Masjidil Haram. Innallaha yunzilu kulla yaumin wa lailatin. Ya toh. Isrina wa mi'ata rahmatin. Allah itu menurunkan rahmat di Masjidil Haram setiap hari satu malam itu 120 rahmat. Situna lit-ta'ifin. Yang 60 rahmat ini bagi orang yang mengerjakan tawaf. Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan tawaf sunnah. Kalau mengerjakan tawaf atau tawaf umrah, tawaf sunnah, Bapak Ibu akan mendapatkan 60 rahmat. Alhamdulillah. Wa arba'un lil musallin. Ya. 40 rahmat itu bagi orang yang mengerjakan ibadah sholat, apalagi di Masjidil Haram. Sholatu fi Masjidil Haram khairum min alfi. Ya. Sholat di Masjidil Haram itu 1 rakaatnya Bapak Ibu itu lebih baik daripada 100.000 rakaat di masjid selain Masjidil Haram. Nah, ketika kita mengerjakan sholat seperti itu dapat pahala yang besar, mendapatkan rahmat lagi sebanyak 40 rahmat. Paham Bapak Ibu ya? Nah. Wa isruna lin nadzirin. Yang 20 rahmat itu bagi jamaah Bapak Ibu sekalian yang sedang melihat Ka'bah. Panjenengan tengok-tengok mawon ningali Ka'bah terus betul lihat HP nggih. Langsung live. Ya. Kita dapat 20 rahmat, lihat aja. Maka Bapak Ibu setelah masuk masjid baca doa. Setelah berjalan menuju ke Baitullah, maka ketika kita melihat Baitullah, kita mengangkat tangan karena Rasulullah mengangkat tangan ketika melihat Baitullah, kemudian apa? Berdoa. Allahumma zid baitaka hadza ta'ziman wa tashrifan wa takriman wa birran wa mahabbatan. Baca doa itu Bapak Ibu. Setelah itu kita menuju ke sudut Hajar Aswad. Sesampainya kita di sudut Hajar Aswad Bapak Ibu, langsung kita isyarah. Memang kalau bisa mengecup, kalau bisa mengusap. Karena dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Hajaril Aswad fayab'atsannahu Allahu yaumal qiyamah lahu ainani yubsirani wa lahu lisani yantik yashhadahu alaman istalamahu. Rasulullah mengatakan bahwa Hajar Aswad itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah. Ya, akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian Hajar Aswad itu mempunyai 2 mata yang bisa melihat. 2 mata yang bisa melihat. Kemudian mempunyai mulut yang bisa berbicara. Hajar Aswad ini nanti akan memberikan kesaksian bagi orang yang mengusapnya. Tapi Bapak Ibu, karena posisi kita mengerjakan umroh itu biasanya orangnya cukup banyak, maka kalau ingin mengusap, ingin mengecup, barangkali nanti waktunya di luar tawaf umroh. Ya, atau di waktu-waktu yang sekiranya Bapak Ibu longgar nanti bisa berusaha mengusapnya. Setelah kita nanti di pojok Hajar Aswad, kita cukup isyarat saja. Doanya Bismillah Wallahu Akbar. Bisa Bapak Ibu nggih? Kemudian kita berjalan ke arah ke kanan, jangan ke arah ke kiri. Pak Ustadz, sedikit menambahkan. Ya. Hajar Aswad itu lurus lampu hijau. Lampu hijau. Nah, ada lampu hijau. Ya. Lurus lampu hijau langsung Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda lampu hijau di atas ya. Ya. Nanti terus isyarat Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Kalau penjaga tidak menyentuh Hajar Aswad nggak perlu dikecup. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Kalau nyentuh ya dikecup. Rasulullah SAW pernah mengucap Hajar Aswad menggunakan tongkat biasan biyadi, nah, terus kata dikecup. Adapun kalau tidak tersentuh ya nggak apa-apa. Ya Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar kita aja. Kalau tangannya ngusap boleh disentuh.
Atau panjenengan misalnya arep nyentuh tangan gak iso ngangge tongkat. Tongkatnya disentuhkan Hajar Aswad kemudian dicium. Karena itu yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena banyak jamaah umroh yang tidak kurang tahu pemahaman tentang Hajar Aswad. Ada yang isyarah setelah itu dikecup tangannya. Ini nggak usah. Tidak benar. Ya. Sampun Bapak Ibu? Sama. Nah, setelah itu kita mulai berjalan ke arah ke kanan. Nanti insya Allah, karena ini 30 orang, 35 orang ya, Ustadz Munir nanti di depan, saya di tengah, kemudian TL-nya nanti berada di belakang. Sehingga ketika yang di depan nanti memimpin doanya, Subhanallah, Walhamdulillah, kita akan nyambung. Karena kalau nggak disambung di tengah, yang belakang nanti barangkali tidak nyampe suaranya. Terus baca itu sampai nanti di rukun nyaman. Di rukun nyaman itu kalau bisa mengusap, kalau nggak bisa tidak usah mengusap dan tidak usah isyarah. Nggih, Pak Ustadz. Mangke barisan dirapatkan. Ya. Nah, jangan sampai ada terpisah. Yang terpisah biar nggak terpisah. Ya. Tadi Pak Ustadz sampaikan nanti kita dibagi, ada yang depan, ada yang tengah dan belakang. Ya. Jadi sama Soleh minta tolong kerjasamanya dirapatkan. Mungkin nanti pembagiannya kalau bagus, yang laki-laki depan sebagian, perempuan tengah, laki-laki sebagian belakang. Ya. Jadi saling melindungi gitu. Ya. Biar nggak ditabrak sama lain. Ya. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian, karena itu kan banyak orang, maka nanti supaya hitungan tawafnya jangan sampai lupa, nanti pakai apa namanya? Ini ada yang punya itu atau karet ya. Ya, nanti supaya hitungannya tidak berlebih atau kurang, sama-sama mengingatkan, karena ini posisinya banyak orang Bapak Ibu sekalian ya, memungkinkan orang itu lupa, fokusannya hilang ya. Setelah kita lanjutkan lagi ya, setelah kita di sudut pondok Yaman ya, Bapak Ibu tidak perlu isyarah kalau tidak bisa mengusap. Di sana disunahkan hanya mengusap saja. Setelah itu dari rukun Yaman ke Aswad, doanya Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah, Rabbana atina, dan sampai selesai. Atau dalam versi hadis yang lain cukup Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian kembali sampai ke Hajar Aswad, sama yang dikerjakan ketika di Hajar Aswad. Begitu itu sampai 7 putaran. Terakhir nanti hitungannya Hajar Aswad, Hajar Aswad lagi 1. Ya. Hajar Aswad lagi 2. Ya. Hitungannya begitu. Saling mengingatkan nanti. Ya. Setelah itu selesai, nanti terakhir di putaran yang ke-7 tetap isyarah ke Hajar Aswad. Setelah itu kita cari tempat di belakangnya Makom Ibrahim Bapak Ibu. Makom Ibrahim itu warna kurungan kayak emas itu. Ya. Kita di belakangnya itu. Itu nanti kita sholat 2 rakaat ya. 2 rakaat. Suratnya bagaimana? Kalau bisa sesuai sunnah. Kalau nggak hafal ya surat apa yang dihafal. Setelah itu doa Bapak Ibu. Doanya nanti masing-masing tidak dipimpin oleh mutawifnya. Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati, dan seterusnya. Kalau hafal itu. Kalau nggak hafal bisa dengan doa yang lain. Nek damel doa basa Jawa pripun Ustaz? Angsal. Monggo. Gitu. Gusti Allah nggih basa napa niku paham. Gitu. Nggih. Sak sampune niku napa? Sampun? Nanti di sana kira-kira kita berikan waktu kurang lebih lah untuk doa itu, mungkin kita sepakati berapa? 15 menit nggih. Yang di belakang ini ya, di belakang Makom Ibrahim kita sepakati berapa Pak TL-nya, Pak Ustaznya? Waktunya 15 menit. Itu waktu yang mustajab Bapak Ibu. Nggih, nek jenengan wingi atau mriku berjam-jam dongane dilis dober. Kan ndang metu gitu. Lah, mangke teng mriku monggo disambung dibaleni meneh doane. Gitu. Karena itu tempat yang mustajab dan waktu yang mustajab. Tempat dan waktu yang mustajab. Sak sampune niku kembali lagi ke Hajar Aswad, isyarah atau minum air zam-zam dulu sunahnya.
Sunahnya minum air Zam-Zam, terus isyarah ke Hajar Aswad, ya. Kemudian kita menuju ke Bukit Sofa. Tadi ada yang ketinggalan Bapak Ibu. Ketika mau sholat sunnah di belakang makom Ibrahim, jangan lupa untuk sunnahnya membaca ayat. Wattakhidhu didahului dengan ta'awudz basmalah. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim. Sampun hafal? Nggih. Nek mboten hafal mengke saged dibimbing kalih sebelahe. Kentrokne ngoten mawon. Lah nek pun niku kembali lagi ke tempat minum air Zam-Zam, kita minum sunahnya, kemudian isyarah ke Hajar Aswad. Setelah itu kita menuju ke Bukit Sofa. Sebelum naik ke Bukit Sofa, kita membaca ayat. Ya toh, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Dahului dengan membaca ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaiton. Ketika kita membaca ayat Quran, maka dahulukan dengan membaca ta'awudz. Kemudian kita naik ke Bukit Sofa. Sedikit. Jadi tadi di mana Pak Ustadz tadi ketika di belakang makam Ibrahim sebelum sholat membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim mushola. Umpama nggak hafal, ya nggak apa-apa. Langsung sholat aja. Ya nggak apa-apa. Sunnahnya rakaat pertama yang dibaca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Sunnahnya. Kalau nggak hafal, nggak apa-apa yang lain. Ya, rakaat pertama, rakaat kedua, ya. Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Kalau nggak hafal, ya yang lain nggak apa-apa. Inna ataina. Ya. Qul huwallahu nggak apa sama ya. Salatnya maca nopo ya kan. Yasin. Malah hafal kayak Yasin. Oh Yasin. Idealnya hadis, tadi Pak Ustadz kita sampaikan, idealnya hadis habis di makam Ibrahim itu ada doanya Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati. Umpama tidak hafal, bisa doa. Bapak Ibu pakai bukunya ada juga. Nah, ada. Panduan ada nggih. Umpama nggak hafal doa apa aja nggak apa-apa. Seperti Pak Ustadz tadi sampaikan, basa Jawa monggo, Inggris monggo, Arab Arab genah. Nah kemudian tadi oleh Pak Ustadz kita disampaikan menuju air Zam-Zam minum hatta yatadalla sampai gelegean Bu. Jadi aku kudu ngoyo. Nah mau pipis jangan nunggu lama karena nggak jauh keluar. Ngomong nanti ibu utamanya ada kan agak tahan pipis. Ngomong ke siapa yang lebih muda gitu temennya. Jangan kamar itu ya ada KTL-nya barangkali atau ke Mutoifnya. Silahkan ngomong nanti damping keluar nanti nyambung lagi gitu. Karena keluarnya kalau sudah di situ Bu agak jauhan. Ngoten nggih. Kita dimumpet aja. Lek iso barang wong tua nggak bisa, orang tua nggak bisa. Karena pengalaman mertua saya itu saya ajak ke Jakarta. Karena takut di jalan nguyuh daripada beli dhewe ya. Orang tua nggak bisa ditarik nggih. Jadi metu sama ngomong. Nanti ngompol yang ketiga ya. Nah, ini yang saya mau ingatkan juga, ketika masuk hotel tadi itu pipis dulu. Kalau bisa dipipiskan dulu, karena ini memang situasinya dingin sekarang ini. Ini bolak-balik beser nyun sewu gitu. Anu, oh biasanya. Lah, di samping itu kita lanjutkan nggih. Kemudian kita naik ke Bukit Sofa. Sebelum ke naik di atas Bukit Sofa itu ada sunnahnya untuk membaca ayat. Tapi kalau memang ibu-ibu, misalnya bapak-bapak ada yang tidak hafal ya mboten baca. Tapi kalau misalnya mau berusaha sesuai sunnah, ya mau pakai baca di buku panduan lebih baik. Kemudian nanti kita di atas Bukit Sofa itu apa yang kegiatannya? Berdoa. Itu tempat dan waktu yang mustajab. Jangan lupa nanti posisi kita menghadap ke Baitullah. Napa ketok? Iro-iro nih. Gitu. Soalnya ketutupan. Ketutup nggih. Nggih. Nanti iro-iro nih gitu. Nah, di sana nanti membaca doa gitu. Seperti yang ada di dalam buku panduan niku, Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum dan seterusnya. Dan ditambah Allahumma i'simna bidinika wa ta'iyatika dan seterusnya itu.
sampai selesai. Nggih, siap. Kemudian kalau ada waktu nanti ditambah doa-doa yang lain ya, masing-masing. Insya Allah kalau doa itu nanti kita bimbing ya. Doa itu kita bimbing bersama. Kemudian nanti untuk doa yang selanjutnya masing-masing bisa sendiri-sendiri. Tapi ini juga ada nanti Bapak Ibu supaya mengikuti mutawifnya. Jangan terlalu ning kono waktune mustajab, tempat mustajab dongane ning kono berjam-jam. Lah nggak selesai nanti tawafnya, sainya. ya pokoknya yang penting-penting itu doa untuk kita, keluarga kita dulu. Adapun titipan-titipan doa, nanti doa di waktu yang lain ketika ya Allah maghfir lil muqassirin ya. Tapi itu kita ambil sunnahnya yang akhir. Ya, yang akhir aja. Kalau yang awal nanti kita gunting aja dulu ya, Bapak Ibu. Pak Ustadz menambahkan untuk ibu-ibu dipotong dikit aja. Dikit aja. Maksimal segini. Segenggam. Maksimal, Bu. Segenggam dari bawah. Bukan segenggam dari sini, gundul botak. Maksimal, oke. Potong dikit aja. Nggak usah segenggam gini, dikit aja. Benar masih anget, Pak ya. Perempuan, nggih. Kalau begitu. Oke, lanjut Pak Ustadz. Laki-laki potong dikit aja. Nanti gundulnya yang terakhir Pak Ustadz, bagus nggih. Nanti setelah potong kalau itu baru kita lukar ganti pakaian biasa, terus istirahat Bapak Ibu. Barbershop. Oke. Istirahat di hotel, nanti persiapan untuk qiyamul lail. Kembali lagi. Kalau Bapak Ibu ingin tawaf sunnah, saya sarankan Bapak-bapak, terutama Bapak-bapak ini supaya pakai pakaian ikhram, karena kalau mau tawaf sunnah nggak pakai pakaian ikhram nanti nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk di lantai 2 nanti. Itu karena hanya untuk bagi yang umroh. Tapi kemudian ini kita praktekkan untuk cara memakai pakaian ikhramnya khususnya bagi laki-laki. Ini tadi kita sampaikan tutorial secara singkat manasik umroh kita. Namun sebelum daripada itu, barangkali kalau Bapak Ibu ada yang belum jelas, monggo silahkan untuk bertanya. Monggo. Pakai sunblock, pakai bedak, pakai. Makanya sebelum niat. Ya, Bapak Ibu, misalnya Bapak-bapak mau pakai roll on itu boleh, tapi ketika sebelum berpakaian ikhram itulah, ketika di sini aja boleh, karena memang tidak boleh pakai wangi-wangian ya. Itu kalau sudah berpakaian ikhram nggak boleh. Ya. Kalau sebelumnya boleh. Ya. Kemudian perempuan tidak boleh pakai cadar, masker boleh, cadar nggak boleh. Cadar nggak boleh, sarung tangan pemain bola nggak boleh, kan? Tidak, sampai di hotel nggak perlu mandi. Ya. Mandi mriki Mbah, mriki mawon. Sampai di hotel Mekah tidak perlu mandi. Sampai di hotel Mekah tidak perlu mandi. Cuman taruh barang doang, Mbak. Buang hajat mawon kalau pengen buang hajat. Wudu nanti. Ya. Ya, Bapak-bapak ada pertanyaan? Jelas? Ibu-ibu? Nggih. Ya. Jangan ganti, nggih. Jilbab, enggak boleh. Jilbab, nggih. Ya. Walaupun pakaiannya biasa ini, tapi niatnya ibu ikhram ini. Ikhram. Dicopot. Kalau bapak memang ada beda. Pakaian ikhramnya beda. Iya, laras. Termasuk jilbab. Kamar mandi, kamar kan sama-sama putri. Kamar mandi tetap pakai jilbab. Nanti gantian. Nanti tetap. Kalau juga jangan biasanya boleh meter ketemu ibu cepat-cepat mboten nggih. Ya. Kamar mandi nggih. Kita keluar kamar mandi sudah pakai rapi lagi. Jangan latah, bahasa saya tadi jangan latah. Karena niatnya ikhram gitu. Ya, niatnya ikhram. Kalau tidak niat ikhram sama di kamar buka jilbab apa-apa. Oke. Oke, apalagi ada Pak Budi Pak Ustaz tanya. Saya kan dua. Kalau misalkan nanti izin ke kamar mandi, takutnya ketinggalan rombongan, nanti gimana solusinya? Ya, tetap ini rombongan melanjutkan karena
Oke. Tetap melanjutkan nanti Bapak supaya ditandai mulai memutus Di mana? di mana. Nah, ngaten. Nanti langsung sambung aja dari situ. Sambung tinggal nambah mawon, tinggal nambah. Tadi misalkan saya sudah dapat 3 putaran. Nambah 4 malih. Nah, putusnya teng pundi ditandai. Atau begini, dimulai start dari Hajar Aswad lagi. Iya. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi tinggal tambahi kurang. Tambahi aja, ya. Nggih, nggih. Tambahi aja. 3 berarti tambah 4. Oke. Ngoten nggih. Nggih, insyaallah kalem-kalem. Dia penyambung saudaranya bantu. Keluarganya. Rombongan kan udah selesai, nanti nunggu di mana gitu nggih. Sepatu tunggu nanti. Oke. Sekarang Nonton pertanyaan lagi. Sudah jelas? Monggo. Tidak boleh memakai kaos kaki dan selawat dalam. Ya. Dicopot sama Ya. tusukan nggih. Tadi sudah saya ingatkan, dari sini tidak usah langsung tidak usah pakai celana dalam. Ya, amannya gitu amannya. Karena nanti di sana lepasnya juga bingung. Angel nggih. Angel, karena sudah dipakai ini, dirapetin pakai ikat pinggang juga. Yo ben rada resis gitu lah. Nggih. Yang Ya, amannya atau nggak dipisah apa sih cuma jaga. Ya, larangan bagi Sahwat, nggih. tidak boleh bagi suami istri supaya menjaga syahwat. Tidak boleh. Ya, Jaga sahwat nggih. ya. Monggo. Sedikit nggih Pak Gus. Di Mekah insyaallah hotelnya Fajar Barat nggih. Ada batu dua. Lurus saja. Ya. Belok dikit. Itu kita keluar belok kiri, Ah, jalan kemudian kanan udah Masjidil Haram. lurus. Nanti aman. Ingat hotelnya. Kemudian WC 3. Hamam 3 ada tulisannya Hamam 3 atau WC 3. Ketiga, ingat-ingat kalau ada apa-apa di situ aja Pak, Bu. Nanti insya Allah Pak Rusdi atau Ya. saya atau Pak Agus atau Bu Rahma Akan ini. jemputnya gampang. Jangan kemana-mana nggih. Nih. Karena pengalaman yang lalu seperti Pak Ustadz disampaikan, merasa sudah hafal, udah pernah kesini berkali-kali, ada kayak meremehkan, hilang betul Pak, Bu. Dan jauh sekali mek sekolah sama jauh ya kan. Nyariin nama kemeng golek kan. Lah gitu nggak masalah nggih. Kerjasamanya diingat-ingat, hotelnya dan titik kumpulnya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Nah, monggo Pak Ustadz. Monggo jenengan praktekkan. Oke. Oke. Kita sama-sama Dua, praktekkan. nggih. Oke. Khususnya bagi laki-laki nih. Ya, nek Bapak Ibu nggih mboten ngono. Lah niki. Niki ada sisa niki. Sisa ini Oke. Oke. Terus sisa ini dilipat sini. Nah, Oke. Terus diginikan. udah. Dah. Terus sudah kenceng. Udah kenceng Bapak, ini. Udah, ibu nggak apa-apa, nggak Oke, apa-apa. oke. Ini sudah kenceng. Bilang lagi Pak Ustadz. Ya. Nah, Jadi begini Bapak Ibu ya. disisakan ini ada sisa. Sisa. Ini sisa nih. Sisa. Ini ada sisa. Ya. Sisa. Ini. Ada sisa nih nggih. Nah, ini agak sini saya. Kalau Oh, gini. Nah, ini. Ada sisa nggih. Ini ada sisa nggih. Sisa. Ada siapa ya? Nah, ini baru Dilipat. Nah, ini pegang, ini dilepas apa-apa nggak dilepas. Nah, baru. Nah, ditekan. Ini. Nah, Nah, ini ditekan. kok ditahan. Sini, Nah, tahan. ya. Nah, bagus. Nah, ini pokoknya sampai ini. Ya. Nah, ini udah rapet Pak. Udah rapet ya. Oke. Udah rapet. Nah, dek, set. Nah, gulung. Digulung nih. Umpama tidak pakai sabuk, Enggak apa-apa. aman. Ini rapet. Kena nggih. Kenapa seperti ini, Pak? Karena ini double-nya ini, tebelnya di depan. Ya. Umpamanya saya biasa pegang. Ini enggak kelihatan Pak, ini kelihatan. Nah, lagi gini Mas, gini. Umpama gini pun tubuh Aman. Masnya nggak kelihatan. oke aman. Itu nggih. Caranya seperti itu, tapi kalau nggak seperti itu khawatirnya nanti gondal-gandul Pak. Ya. Oke. Ini umpama tadi ikat pinggang enggak apa-apa. Diikat nggak apa-apa, udah kuat. Udah kuat ini. Udah Udah kuat. Kalau sabunnya di luar juga. Iya di luar. Nanti sabunnya di sini enggak apa.
Lihat kita mereka sabuk enak lucu lah. Apa yang diikat? Pemanis. Nah, kita dikasih sabuk nenek bukannya Oke. Lah, monggo dipakai. Iki lagi deh, sabuk enak kan lucu. Ini variasi. Motif-motif gantungan HP. Nah, deki. Ini bajunya. Lagi juang gini nggih. Ya. Nah, yang kiri masuk. Ya. Ini misalnya mau begini bisa. Macam-macam Bu, Membuka pundak kanan. kanan. Membuka pundak Ya. kanan. Ya. Pundak kanan. Nah. Ini yang kiri masuk di sini selempitin. Ah. Cek botol nocol. Nah, Nah. set buka pundak kanan. Atau gini Bapak. Jadi ini yang di sini. Ya, Nah, boleh. yang di sini. Kemudian ini di sampaikan. Kalau mau pakai sabuk, nah di sini. Ya, bisa. Nggih. Lah, kemudian pundak kanan kelihatan ini Saat tawaf saja. tawaf di Baitul Aja. Nanti ketika sholat begini, atau ketika sa'i juga begini. Apalagi hawanya dingin toh. Nah, enak begini. Pundak kanan dibuka ini hanya tawaf saja. Nanti waktu sholat ditutup. Oke, Oke, insya Allah kita cukup sekian. Alhamdulillah, jazakumullah khairah untuk menambah kelancaran dan semoga umroh kita diberikan kelancaran kebarokahan, bisa menjadi umroh yang makbulah. Marilah kita tutup acara manasik pada kesempatan di habis subuh ini dengan wawasan doa barokah dari Ustadz Munir, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Amin. Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa Amin. ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah wa Arafah warzuqna al-hajjal mabrur. Amin. Wa anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Allahumma arzuqna al-auda ila Makkah kula amin marratan ba'da marratin. Amin. Salamati wal barakati wal Amin. imani wal jamaati mahdina wa azwajina wa auladina. Amin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma ya Allah, semoga Engkau memberi rombongan kami umroh 14 Desember jamaah PT An-Namira Travelindo Kediri. Amin. Engkau beri selamat, aman, lancar, sukses, berhasil, barokah. Amin. Ibadah umrohnya makbula. Amin. Bisa berkali-kali ke tanah suci Mekah Madinah Arafah. Amin. Semoga Engkau memberi PT An-Namira Travelindo Kediri sukses, barokah. Amin. Menjadi sarana ibadah kami jamaah semua. Amin. Sampai husnul khotimah. Amin. Selamat dari neraka masuk surga. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Allahumma inna na'udzubika minal hadami wa Amin. na'udzubika minat tarati wa Amin. na'udzubika minal gharaqi wal harqi wal harami Amin. wa na'udzubika ayyatakhabbatani asyaitanu indal maut wa Amin. na'udzubika an namuta fi sabilika mudbiran Amin. wa na'udzubika an namuta ladigon. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah.